Kabar bahagia datang dari penyanyi Bunga Citra Lestari. Mantan istri Ashraf Sinclair ini santer dikabarkan diam-diam akan segera menikah dengan kekasih barunya bernama Tiko Aryawardana. Kabar itu mencuat dari keterangan petugas Kelurahan Pejaten, Jakarta Selatan. Meski petugas kelurahan tak merinci kapan tanggal dan tempatnya, namun pihak KUA Pasar Minggu justru membocorkan jika sejoli ini akan menghelat pesta nikahnya di Pulau Dewata, Bali. Ya, teka-teki kesendirian BCL setelah 3 tahun ditinggal almarhum suaminya seolah terjawab sudah. Padahal sebelum santer dikabarkan akan menikah dengan Tiko, BCL sempat santer digosipkan dengan vokalis flamboyan Ariel Noah. Tapi tampaknya BCL punya pilihan khusus untuk mengganti suaminya. Beberapa pose kebersamaan BCL dan Tiko sempat beredar. Keduanya tampil serasi sebagai pasangan kekasih. Lantas akankah Tiko jadi pelabuhan terakhir BCL? Pak, mau ada pengajian ya Pak? Iya ya, mau ada pengajian ya Pak? Om, bikin yang cantik dikit Om. Mau dari tadi. Mau ada acara? Ulang tahun. Oh, Pati Mas Tiko. Ibu Mas Tiko. Bukan pengajian. Bukan pengajian mau nikah. Tapi mau nikahnya benar itu. Kaunge sedikit aja kaunge. Kabar bahagianya seperti apa? Kaunge. Sedikit aja Kak. Maaf ya. Kaunge. Selamat kaunge. Yuk terus. Kaunge sedikit aja kaunge, mungkin kabar bahagianya seperti apa nih kaunge? Pemirsa nungguin nih kaunge. Inilah momen haru saat pertukaran tahanan antara kubu Israel dan Palestina pasca kesepakatan gencatan senjata sejak Jumat lalu diberlakukan. Beberapa keluarga pun tampak haru setelah kepulangan para tahanan, mulai dari yang ditahan selama 5 hingga 12 tahun. Salah satu yang mengiris sanubari adalah ketika tahanan bernama Basil Aida yang sudah ditahan dalam tahanan isolasi Israel selama 11 tahun. Ia nyaris tak pernah keluar ruangan hingga menderita kerusakan psikis dan memori. Ia tampak kurus dengan jenggot lebat tak terurus. Ada pula tahanan yang ditahan sejak tahun 2015 saat usianya masih 12 tahun dan kini baru dilepas. Saat bis tahanan tiba, suasana haru penjemputan pun bercampur haru dan tangis ketika tahanan bernama Ahmed Almanasra dibebaskan.
Suasana haru bercampur tangis pun membuncah saat tahanan wanita Malak Sulaiman bertemu keluarganya. Tahanan perempuan lainnya yang tak kuasa menahan tangis adalah Nihaya Sawan yang baru dibebaskan. Ia memeluk keluarganya dengan erat. Air mata dan tangis histerisnya pun membuncah. Ya, perang bagaimanapun teramat getir. Situasi peperangan tak hanya menyisakan dendam yang berkesudahan, tapi menyisakan tragedi kemanusiaan yang sulit diobati. Tangis, derita, pilu dan luka batin akan terus menganga. Bukan hanya dari tawanan Palestina pun dari kubu Israel. Saat satu-satunya kebebasan yang dianugerahkan Tuhan direnggut kuasa manusia, seolah tak ada lagi yang tersisa dari kemanusiaan. Lantas bagaimana kalangan selebriti melihat fenomena getir para tawanan perang yang baru saja dibebaskan? Masihkah para selebriti nyaman dengan gaya hidup jor-joran dan serba berada dalam impian di atas awan karena lubernya perhatian fans? Sementara dalam situasi serba berbeda, tawanan perang ini telah terenggut separuh hidupnya dalam jeruji tahanan. Perkembangan Palestina terkini, kita dapat kabar tentang gencatan senjata, katanya 4 hari. Pelepasan sandera, kemudian sandera mereka dilepaskan, sandera kita dilepaskan. Deal kita. Saudara kita di sana memegang janjinya. Dengan tidak ada gencatan senjata, nggak ada peperangan, nggak ada bom, nggak ada nuklir segala macam, nggak ada rudal. Tapi apa yang terjadi? Baru berapa hari ngomong, ternyata mereka menembaki kita dan beberapa tewas, syahid, beberapa luka-luka. Dan salah satu yang datang di sini, Syekh Ja'far ini, beliau orang asli Palestina, rumahnya 2 hari lalu dibom. Dalam masa kalimat gencatan senjata, tapi mana? Artinya siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang bisa dipercaya di situ? Ya, atas dasar keprihatinan, itulah sebagian warga Depok dan Bang Onim selaku relawan yang sudah tinggal sejak tahun 2000 lalu di Palestina, menggelar aksi damai untuk kebebasan Palestina dari cengkraman Zionisme. Aksi damai itu sekaligus untuk menyuarakan pentingnya warga Palestina terbebas dari perang yang terus berkecamuk tiada akhir. Kita Indonesia tidak hanya melihat terjadi agresi atau peperangan itu pada bulan Oktober saja, tetapi memang tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya itu terjadi pembunuhan, terjadi perampasan tanah, terjadi penembakan, terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pihak penjajah terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Dengan demikian tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia menghimbau kepada pemerintah Indonesia untuk tetap berjuang mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Karena isu Palestina tentunya ini menjadi isu spesial buat masyarakat Indonesia, yang mana Palestina bagian dari saudara kita. Palestina sudah menjadi keluarga kita karena salah satu negara yang telah memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Situasi amat getir yang dirasakan tawanan tentu saja hanya secuil kisah getir dari peperangan tiada akhir antara Palestina terutama warga Gaza dan Zionis Israel. Suara tembakan, bom dan teror militer seolah nyaris setiap hari dirasakan apalagi kian memanas sejak 40 hari belakangan ini. Sudah tak terbayangkan berapa anak kecil yang harus kehilangan orang tuanya, berapa korban mati akibat serangan sporadis Israel. Dan sudah 40 hari terjadi agresi ke wilayah jalur Gaza, sudah menewaskan 14.000 lebih warga jalur Gaza, 6.000 diantaranya ada anak-anak, sedangkan yang cedera sudah lebih dari 37.000. Dan saya katakan bahwa sampai dengan saat ini Gaza itu sudah seperti kota mati, kota tanpa berpenghuni karena memang benar-benar digempur oleh pihak penjajah Israel.
sebelum terjadi peperangan, memang Gaza itu dijuluki sebagai penjara terbesar di dunia. Terpanggil dengan gerakan untuk membantu sesama Muslim Palestina, kelompok biker dakwah seperti Alfi Afandi dan Abizar Al-Ghifari, putra almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari pun terus mengkampanyekan anti kekerasan, apalagi perang yang sejatinya tak lagi terjadi di era yang sudah centang perentang dengan kemajuan ini. Mereka terus bersuara, berdoa sambil melakukan penggalangan dana untuk membantu warga Gaza. Hari ini agenda Bikers Dakwah mengkampanyekan salat subuh berjamaah seperti yang pernah disampaikan waktu ada Nicole dan teman-teman yang lainnya, ada Bizar. Salat subuh jamaah ini harus dilakukan untuk menuju kemenangan umat Islam, kemenangan ketenangan, kemenangan kedamaian di seluruh dunia, dan ini berharap akan menjadi virus di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk menjalankan salat subuh berjamaah sebagaimana ramainya salat Jumat. Dan kenapa? Karena hal itu yang paling ditakutkan oleh para ulama Yahudi. Mereka paling menakutkan itu. Kalau misalnya orang Islam itu bahaya, kenapa? Bahaya kalau mereka sudah sholat subuhnya sama seperti sholat Jumat. Artinya kebersamaan kita, kesatuan kita nggak membahas perbedaan lagi, kita nggak bahas ikhtilaf lagi, berbeda pendapat, berbeda ini itu. Selama Tuhan ya Allah, Nabi Muhammad, kita sholat subuh bareng, bismillah, bersatunya kita, maka itu membuat gentarnya mereka sehingga apa? Saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan kemenangannya. Insya Allah masalah pelelangan lagi dirundingkan, bagaimana di sosial media kah atau kita buka di seminar kah, itu masih dalam perundingan, dan yang pasti kita sudah menemukan atau jalur yang pas untuk penyaluran ke sana, dan kita sudah berinfo ternyata dari Kedubes Palestina itu ahlan usahlan mereka menjelaskan ke salah satu teman kita, Omes, bagaimana strukturalnya, bagaimana jalurnya. Jadi bismillah, ke siapa saja boleh, yang penting clear, jelas. Justru hari ini di kesempatan kita yang kedua ini, kita sengaja nggak posting di flyer, tapi alhamdulillah yang datang masih bejibun. Alhamdulillah banget, sebuah kebahagiaan lah buat kita semua. Semoga ini bisa terus-terusan diterusin, dan semoga nggak cuma di Jakarta doang, tapi seluruh Indonesia. Kepedulian dan suara-suara penolakan terhadap perang di Gaza bagaimanapun tak bisa dianggap angin lewat. Sejatinya, kedua kubu duduk usai genjatan senjata. Tak ada lagi yang harus dikorbankan hingga membuat peperangan ini terkesan abadi tak pernah usai. Lantas apa saja harapan selebriti dan para pesohor lainnya? Dan insya Allah minggu depan kita akan membahas sejarah Palestina dan orang-orang Yahudi, supaya kita biar tahu semuanya. Ini ada apa sih ini? Tahun berapa sih mereka datang? Kenapa mereka pengen mengakuisisi sih? Ada apa sebenarnya? Nah, ini yang kita bahas insya Allah di subuh-subuh yang akan datang, sehingga apa? Kita semua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Ya, agenda ini seminggu sekali, tapi akbarnya sebulan sekali. Akbarnya sebulan sekali. Agenda ini seminggu sekali, akbarnya sebulan sekali. Insya Allah di bulan Desember kita akbar serentak dengan Jawa Barat. Jadi berharap dengan daerah lain tolong, dari Sabang sampai Merauke tolong